Kita membaca ayat 43 sampai dengan ayat 48, Matius pasal yang kelima. Let us read Matthew chapter 5, verse 43 to 48. Saya membaca 3 ayat, lalu saudara Nathan menyambung dengan 3 ayat berikutnya. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Lord, be present with us. Kami mohon supaya kami sungguh mengerti apa yang Tuhan nyatakan pada pagi hari ini. We plead that you may give us understanding to know what you want to say unto us. Tuhan juga menolong hamba-Mu di dalam menguraikan, juga saudara Nathan di dalam menerjemahkan. May you bless me as the preacher and also the interpreter. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar, baik yang hadir di sini maupun juga yang mendengar melalui streaming. We also pray for those who are hearing the sermon, be it here physically present or those through online streaming. Berkati saudara-saudara yang melayani di AUFI, berkati juga semua koneksi berjalan dengan lancar. Bless those who are ministering in the audio video and also the internet connection. Buatlah kami lebih lagi bertumbuh di dalam cinta kasih kami. And give us growth in our love. Demi Yesus Kristus kami berdoa. For the sake of Christ we pray. Amin. Amen. So, mungkin kita heran ya mendengar kalimat seperti di dalam ayat ke-43 di sini, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu, terutama yang terakhir itu bencilah musuhmu, itu dari mana ya ajaran itu? Maybe we become perplexed when we see the first verse whereby it says you shall love your neighbor and hate your enemy. Where does the second clause come from? Sudah, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama ya memang ada ayat yang mendekati seperti ini, betul gitu. And if we read the Old Testament, there are also indications of verses that leads to this interpretation. Tapi sebenarnya waktu kita baca bagian ini, kita juga nggak bisa mengatakan ini ada bagian bencilah musuh, nggak ada di situ gitu. But when we read this, when it says hate your enemy, this actually is not part of it. Jadi kita tahu sekali lagi, di sini ada resepsi yang salah, ya, pemahaman yang salah tentang firman Tuhan yang sudah dianggap dimengerti oleh Jewish society, oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. So therefore there is a false reception that has been done by the Jewish society in Jesus' time. Nah, so bagian ini bisa dikatakan ya ini unit terakhir ini menjadi summary ya daripada semua kita membahas 6 contoh yang ada di atas, dan ini ya summary-nya sebenarnya klimaks even ya. And so this last unit is actually serves as the climax of the 6 examples that we have discussed previously. Kita bahkan juga bisa sangat mengaitkan bagian ini dengan yang dimaksud Yesus keagamaan yang lebih baik daripada orang-orang Farisi, greater atau better righteousness, itu artinya apa sebetulnya? And we can connect this with what Jesus have said regarding the greater righteousness. Sekali lagi waktu manusia berurusan dengan Taurat ya, termasuk saudara dan saya, waktu kita berurusan dengan firman Tuhan, kita bisa mengonformasikan itu dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat kita. And so when we deal with the Torah or we deal with scriptures, we can conform it to the principles in our society. Jadi kalau orang Barat ya membaca Alkitab, jangan-jangan mereka sebetulnya sedang membaca kebudayaan Barat gitu, lalu kemudian diproyeksikan di Alkitab. So even, for example, the Western society can read the scriptures, but they're actually projecting their own Western principles into the Bible. Saya juga khawatir, kalau kita orang Timur, waktu kita baca Alkitab, waktu kita baca Kristologi, sebetulnya itu adalah our Asian culture, itu adalah kebudayaan Timur kita, kebudayaan Asia kita, yang diproyeksikan ke Alkitab. And I am very wary that we as Asian people, when talking about Christology, we are actually projecting our Asian culture into the understanding of Christ. Nah, sudah mendapati ya, ini problem seperti ini sama sekali bukan baru, ini problem sudah tua sekali. And this is not a new problem, it has been ancient. Ya, orang-orang Yahudi pun ya, mereka menerima Taurat, mereka mengonformasikan, mereka mengakomodasikan demikian rupa sesuai dengan norma-norma masyarakat mereka. And so therefore the Jewish society in Jesus' time, they conform scriptures into their contemporary principles. Padahal seharusnya bagaimana kita berurusan dengan firman Tuhan waktu kita membaca, waktu kita merenungkan firman Tuhan itu bagaimana seharusnya? But then how should we then meditate on the scriptures?
Kita nggak membaca dengan benar, kita nggak merenungkan dengan benar, kecuali kita itu mendapati kita berjumpa dengan Allah dan karakternya. And we cannot meditate it rightly unless we meet God in His character. Ini bukan tentang pembacaan formula-formula belaka, tapi ini membawa kita untuk mengenal Allah dan hatinya dan atributnya dan sifatnya. So reading scriptures is not about reading formulas, but it is actually knowing God in His character. So di sini ada ayat yang ya mungkin kita di dalam tradisi reform kita bisa agak anggap ini menjadi satu kesulitan ya. And then there are verses here whereby we in the Reformed tradition can find difficult. Karena di dalam Reform tradition seperti sudah tahu ya, ini kan sangat kritikal terhadap so-called spiritualitas perfeksionisme kan ya. Because we know that in Reformed tradition it is well known that we are very wary of perfectionism. Tetapi di sini saudara membaca di dalam ayat terakhir itu ya, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga itu adalah sempurna. But when we read at the last verse, it says that you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Ini artinya apa ya sebetulnya? What does this mean? Nah, ini nanti kita akan bahas di dalam bagian terakhir, tapi sebelumnya kita mau membahas dari bagian yang agak depan terlebih dahulu ya. And we will discuss this, but we will firstly discuss the beginning part. Jadi sekali lagi saudara, ini Yesus di satu sisi dia mengkritisi ya resepsi yang salah daripada perjanjian lama. So here again, Jesus is criticizing the false reception of the Old Testament. Dengan demikian to certain extent kita juga bisa mengatakan di dalam batasan tertentu dia dia defend gitu ya. Ini defend apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama itu. So therefore we can say that in one sense Jesus is actually defending the teaching of the Old Testament. Tapi di sisi yang lain, dialectically speaking, kita juga mengatakan Yesus goes beyond ya sebetulnya gitu. Dia melampaui juga di dalam apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. But in another sense, we can also see that Jesus is giving an interpretation that is beyond. Nah sekarang kita coba melihat ayatnya, ayat yang ada di dalam perjanjian lama ini yang mana sih sebetulnya? Yaitu Levitikus atau Imamat 19 ayat 18. And we can see this is actually taken from Leviticus 19 verse 18. Mari kita membaca bagian ini. Saya membacakan untuk saudara Levitikus 19 ayat 18. Saya membaca di dalam bahasa Indonesia, nanti akan diterjemahkan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Leviticus 19 verse 18, you shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Ya, saudara bisa melihat di sini ya, jelas ini nggak ada kalimat bencilah musuhmu, kan jelas nggak ada kan ya. And you can see here there is no clause whereby it says hate your enemies here. Tetapi kita bisa tanya, loh dari mana kok begitu ya? Jelas-jelas nggak ada kok bisa jadi ada tambahan bencilah musuhmu ya. Yesus nggak mungkin keliru kan di sini kan ya. So then how come there's an additional clause of hating your enemies here? I mean we can say that Jesus does not wrongly quote the Old Testament. Kita bisa merekonstruk ya dari mana ini bisa muncul gitu. And therefore we can reconstruct where does this clause come from. Nah saudara, ini perhatikan ya kalimat di sini ya. Jangan menaruh dendam kepada siapa atau terhadap siapa? Orang-orang sebangsamu. And you can see here from Leviticus 19, it says, you shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people. Your own people, ya, orang-orang sebangsamu. Lalu kontrasnya adalah kasihilah sesamamu. And therefore the contrast is, you shall love therefore your neighbor as yourself. Nah ini pertanyaan besar ya. Who is my neighbor? Siapa sih sebetulnya yang disebut sesamaku itu siapa? So therefore again we shall see what is the definition of neighbor now. Ya kalau saudara melihat ayat seperti ini ya, saudara mungkin langsung bisa menebak arahnya kemana gitu. Ya orang Israel waktu baca ini mereka kan berpikir, oh ya saya mengerti. Jadi kita mesti mengasihi sesama. Siapa sesama? Ya itu dah orang-orang sebangsaku kan. Memang ditulis begitu kan di sini.
And therefore, we can understand that when the Jewish people see this scripture, they can say, they can understand, oh, then this means that I shall love my neighbor, my own people. Jadi yang bukan orang-orang sebangsaku, yaitu bukan sesamaku berarti. Dan karena itu ya, gak apa-apa kalau saya menaruh dendam, gak masalah. Kan bukan sesamaku, kan bukan orang sebangsaku. Kan kata Levitikus begitu toh. So therefore they can say, then those who are not of my people, that not of my nation, are not my neighbors. So therefore I do not need to love them. Sudah tinggal satu langkah lagi, saya berarti ya kita memang karena nggak harus mengasihi yang bukan sesama, ya, nggak harus mengasihi yang bukan orang-orang sebangsa, ya berarti kita boleh membalas dendam, boleh membenci mereka juga, bahkan harus kali. And then a step further, we can say, then therefore, since we do not need to love those who are not my neighbor, not of my nation, then therefore I can hate my own enemy. Sudah membaca pertanyaan ini muncul kembali ya di dalam Injil Lukas, ya itu pertanyaan yang terkenal daripada ahli Taurat itu. Who is my neighbor? Siapa sebetulnya sesamaku itu? And therefore we can see in the Gospel of Luke when the law interpreter says, who is my neighbor then? Saudara membaca di dalam cerita yang terkenal itu ya tentang orang Samaria yang murah hati. And we can see from the passage of the Good Samaritan. Kita sudah pernah bahas bagian ini. And we have already discussed about this. Tapi saudara membaca di situ untuk membenarkan dirinya, ya orang ini terus kemudian berkata kepada Yesus, siapa sesamaku manusia? And 29 ya, 29. at verse 29 he says, he desiring to justify himself said to Jesus, and who is my neighbor? Saudara, ini pertanyaan juga untuk saudara dan saya ya. Menurut kita, ini siapa ya sesama kita ini sebetulnya? And this is actually a question that is also that we need to meditate as well. Who is actually our neighbor? Kita ini seringkali di dalam pembahasan tentang sesama itu suka-suka kita ya. Saya enak udel kita sendiri ini susah sekali. According to our belly button atau bagaimana? Sometimes we interpret the term neighbor according to our own needs. So, Ya, sesuai dengan yang cocok lah dengan yang kita ini ya, dengan yang menyenangkan kita. yeah, we interpret it according to our own appropriate wants and desires. Maksudnya yang menurut kita itu non neighbors, yang menurut kita bukan sesama, itu outsider, itu ya nggak ada keharusan kita mencintai mereka. And then therefore we can term those who are not my neighbor, we don't need to have the obligation to love them. Sudah, mari kita merefleksikan ini dalam komunitas kita ya, And we should reflect this in our own community, atau di dalam gereja kita gitu. in our own church. Kita ada cinta nggak saya untuk melayani yang bukan Do we di need? tempat ini gitu. Do we have love towards those who are outside of our community, those whom we can regard as not our neighbors? Atau kita berpikir yang disebut neighbor itu ya sudah sesama gereja inilah, kita ada problem, ada tension, toh kita masih family, kita one family, kita mesti get along bagaimana caranya, karena ini bagaimanapun juga adalah family gitu. Tapi yang di luar sana, Therefore, we can sometimes say, I think we just need to take care and also to love those who are in our own community, in our church, and we do not need to take care of those outside of our community. kadang-kadang bisa ada kekompakan yang keliru, So therefore, we can sometimes have a false sense of camaraderie. Nah, ini saudara bisa mungkin ilustrasinya sederhana ya. Ya, saya harap sih saudara bukan punya keluarga yang seperti ini ya, tapi saya tahu ada keluarga yang bagaimanapun pokoknya yang dinamakan anggota keluarga itu nggak boleh salah. Dia misalnya konflik dengan yang lain, pasti yang salah yang lain gitu. Itu saudaraku, adikku, kakakku, mamaku, papaku, anakku harus yang benar gitu. And sometimes we can use an example whereby sometimes we do not see faults in our own families. Ada itu semuanya. Dan boleh lebih passionate. Ya, saya kita melihat yang di luar itu, saya yang outsider itu ya, kita anggap mereka itu yang salah, yang nggak perlu dilayani, yang boleh dibenci, yang kita boleh membalas dendam, yang kita nggak perlu menjaga relasi dan sebagainya. Tapi dengan yang di dalam, saya bagaimanapun sulitnya, kita mesti, ya itu tadi ya, get along well. And then we can see that those who are outside of family, we can bear a grudge to them, we can hate them, but those who are inside of our families, then we have to take care of them. Ya, ini saya orang Yahudi kan juga berpikir seperti ini. Ini precisely resepsinya orang Yahudi pada saat itu. Gitu. And this is actually exactly the reception of the Jewish society at that time.
Orang Yahudi nggak mungkin saya bercakap-cakap dengan orang Samaria, apalagi menolong, melayani dan sebagainya. Nggak mungkin banget itu. Itu bukan sesamanya. It is impossible that for the Jewish people to even have a dialogue or to talk with the Samaritans. Tapi menarik waktu kita melihat di dalam cerita orang Samaria yang baik hati itu justru dibalik ya sama Yesus Kristus yang ini yang jadi malah jadi sesama kok jadi orang Samaria gitu terhadap orang Yahudi. Tapi orang Yahudi gagal menjadi sesama terhadap orang Samaria. And then we can see in the parable of the Good Samaritan, Jesus reversed this principle, the reception of the Jewish society, and says, insists that actually the Samaritans should be our neighbor, and it implies that the Jewish society has not been a good neighbor to the Samaritans. Sudah sekali lagi bagaimana kita melihat komunitas kita, it's good untuk ada intimacy tentu saja. Saya bukan sama sekali sinis dengan itu ya. Kita boleh intim dan lebih intim lagi, itu sesuatu yang biblical tentu saja. And of course we shall have to reflect in our community. I mean, I do not disregard the importance of having an intimate relation within one of us in our own community. Tetapi yang kita maksud di sini adalah apakah ada keluasan hati ya untuk melihat yang let's say nggak belong to our community yang di sini ini ya, lokal ini ya. Apakah kita juga bisa menyebut mereka itu sesama gitu. But the thing is that we have to reflect on is whether we have the inclusivity and all the openness to those outside of our communities. Sederhana lah, saudara-saudara, ini melihatnya itu sederhana sekali. Kita itu makan dengan siapa, kita ini ngobrol dengan siapa, dan kita bisa melihat itu definisi sesama kita itu di mana. And it is very simple. We can see from the example how when we have a dinner or a meal, whom do we have a meal with? And we can see who is our neighbor. Saudara mingle dengan siapa gitu ya. Itulah definisi sesama kita di sana gitu. Whom do you mingle with? That is the definition of our neighbors. Dan ya, Alkitab ini mau memperluas horizon kita, memperluas hati kita ya. And so today's passage invites us to open our horizons. Jadi kalau kita hanya melihat bagian ini hanya sebagai satu gambaran utopia gitu ya, masa sih mesti mengasihi musuh gitu, maksudnya ini apa ya bisa mungkin terjadi. So if we only deem the command to love our enemies just like utopian imagination, sama seperti waktu kita membahas perikop sebelumnya, kita menganggap mesti ditampar pipi satu kok kasih pipi yang lain, itu juga utopia gitu ya. sometimes we can also regard the previous command regarding turning the other cheek as also an utopian imagination. Nggak boleh menolak orang yang pinjem. Ya ini bagaimana sih? Aduh, jadi di abuse dong setiap hari kayak begini. And then we can, for example, also we should not disregard those who are trying to lend to us, and we can say that are we going to be abused all the time? Sudah, kalau kita berpikir seperti ini ya, jangan-jangan worldview kita ya, cara pandang kehidupan kita itu dikuasai oleh pragmatisme ya, apa yang bisa jalan dan nggak bisa jalan gitu. Yang kalau nggak bisa jalan ya utopia gitu. So I'm very afraid that when we think like this, our worldview is actually is a very pragmatic one, and we can regard those who are not doable, not pragmatic, is actually some kind of utopian thing. Kita orang percaya, kita orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita nggak diundang untuk menghidupi pragmatisme, tidak. We are the ones who will confess our faith in Jesus Christ, and we are not called to be in a worldview of pragmatism. Tapi kita ini diundang tuh di dalam kehidupan kita ini menjadi reflektor dari karakter Allah. And we are actually invited and called to be the reflection of God's character. Betapapun itu tampak tidak pragmatis ya. However unpragmatic it may seem. Nah inilah juga yang dimaksud Yesus dengan greater atau better righteousness atau keagamaan yang lebih baik daripada orang-orang Farisi, yaitu keagamaan yang mencerminkan karakter Allah. And this is what Jesus meant by the greater righteousness than those of the scribes and Pharisees, which is the righteousness that reflects God's righteousness. Dan ini ada saatnya juga berarti menolak konformitas resepsi tafsiran itu sebagaimana yang sudah hadir secara populer, yang sudah ditafsir seperti itu di society kita. And this also means that we have to resist the false reception of our contemporaries.
Ya bahkan bukan cuma false reception di dalam society, tapi juga bisa false reception di dalam tradisi gereja loh saya bahkan. And even it's not just that, we can also have to oppose and resist the false reception in our church. Sudah, kita bersyukur kalau kita waktu saudara mendengar firman Tuhan ya, siapapun pengkhotbahnya, harap pengkhotbahnya setia mengkhotbahkan firman Tuhan. And and every time we hear the scriptures, and I hope that every preacher is faithful to the word. Lalu saudara berpikir, loh gereja kita ini kok nggak bener-bener ya, kok kayak dengar kok kayak keliru terus ya gereja kita ini kayaknya. Selalu masih ada yang perlu dikoreksi terus setiap minggu seperti ini. And sometimes we can think that I think our church have to be corrected all the time, every week, and there's no room for non-correction. Bukan room for non-correction sih, pasti ada juga yang nggak perlu dikoreksi ya. Yang sudah benar pasti ada sih. Kalau itu bagian nggak ada, waduh bahaya sekali ya. Kita semuanya salah, nggak ada yang benar satu-satunya pun. Tapi poin saya adalah masih ada room gitu. Maksudnya kalimat positif ya, masih ada room dan always ada room untuk correction again and again and again and again gitu. So, and the thing is, we always have room for correction in every week. Ya ini berarti apa saya? Ya berarti kita setidaknya saya saudara tahu bahwa kita nggak menafsir Alkitab ini seturut dengan tradisi gereja kita gitu. And so this means that we do not interpret scripture according to our own tradition. Nah, saudara waktu mendengar lalu terus kemudian kok Asian culture, kok culture Timur dikritik lagi dan dikritik lagi dan dikritik lagi ya, justru bersyukur gitu. Sometimes we think that why the Eastern culture is criticized more so again and again, but we actually have to give thanks for that. Coba saudara cari di dalam Injil ini ya, perkataan mana daripada Yesus Kristus ya, perkataan mana yang nggak ada polemiknya gitu. Coba cari. And you can search the scriptures, especially what Jesus have said. Which part of what Jesus have said is not polemical? Perkataan mana dari Yesus Kristus yang nggak ada aspek korektif ya? Mana? Which words of Jesus that does not have a corrective aspect to it? You name it lah, tadi itu misalnya ya, ini apa ya tadi yang kita baca itu prodigal son gitu. For example, the prodigal son. Apa ceritanya adalah ya kamu sudah betul sih, foya-foya itu benar, foya-foya benar ya, jadi ya sudah gitu terus saja nggak apa-apa. Ya nggak mau masuk anak sulung ya sudah di luar terus saja. Kamu orang Farisi, kalau tetap benci sama pemungut cukai dan pelacur dan sebagainya, ya nggak apa-apa sih. Kamu di luar terus juga nggak apa-apa. Memang kita Yahudi kok. Apakah gitu saya ceritanya? For example, in the prodigal son, we can say, oh, that you want to live in your pleasure and your wealth, and okay, then you just stay there. For example, also for the first son, you can say, oh, the Pharisees, you do not want to love the tax collectors and stuff, and others, then yeah, you can stay where you are. No, that's not the interpretation. Apakah cerita tentang orang Samaria yang baik hati itu menjadi cerita orang Yahudi yang baik hati gitu? Terus kemudian yang nggak mau menolong dua orang yang pertama adalah orang Samaria gitu, sehingga waktu yang membaca, ya, memang kita orang Yahudi benar sih. Memang orang Samaria itu brengsek nggak mau tolong orang lain. Kita Yahudi ini memang penuh cinta kasih. Bukan itu parable-nya, bukan. For example, the parable of the Good Samaritan, do we see that it's a parable of the good Jewish? No, it's not. That's not the interpretation. Tapi orang zaman sekarang mengharapkan khotbah di atas mimbar yang mengafirmasi kebaikan virtue gerejanya sendiri. But in our time, we can see that many people seek preaching and sermons that want to affirm their own virtues. Kita ini malu sekali ya, lain sekali dengan pengajaran dari Yesus Kristus. Sometimes we are ashamed when we compare this to Jesus' teaching. Yesus nggak mengajar seperti itu, saya tidak. Jesus does not teach like that. Sekali lagi ya, dia bukan memang koreksi mania gitu misalnya ya, orang yang cannot live without mengoreksi orang lain ya, tentu saja bukan itu. Ini problemnya bukan pada Yesus tapi pada saudara dan saya. Of course, this is not about Jesus, who sometimes maybe we regard him as someone who cannot not correct other people, but the problem is actually in us. Saudara, yang sekali lagi yang kita mau katakan ini ya, alangkah bahayanya popular interpretasi itu yang hanya menina-bobokkan yang terdengar jinak dan lunak itu. And this is actually shows us the danger of the popular interpretation that lulls us to sleep and also to make us not know God for Himself. Saudara mungkin masih bertanya juga, tapi tetap saya mau tanya itu
bencilah musuhmu ini dari mana ya sebetulnya gitu ya, despite penjelasan yang tadi kita sudah ngomong. So therefore, again, we can ask again, where does this clause "hating your enemy" comes from? Sudah dari yang kita tadi sudah jelaskan, hopefully quite persuasive dan convincing sih ya untuk kita. Tapi juga ada satu source lain yang kita bisa refer di sini ya. I hope this what we have discussed is actually quite persuasive, but there's also another reference. Yaitu ada ini saya peraturan dari Qumran. Sudah tahu Qumran zaman ini ya, Yesus ada Qumran community namanya, komunitas Qumran. And there's also the saying from the Qumran, because at Jesus' time there's a Qumran community. Nah, Qumran ini mengajarkan seperti ini, saya ada kutipan, saya kutip ya dari ini tafsiran dari R.T. France mengutip Qumran rule. And I'm going to quote one of the Qumran rule. To love all the sons of light ya. Jadi ini kita diminta untuk mengasihi anak-anak terang ya. And to hate all the sons of darkness ya. Dan kita mesti membenci anak-anak kegelapan. Jadi di sini saudara bisa melihat, nah ini juga ya, ini makanya bisa menjadi bencilah musuhmu. So therefore, from this we can see the clause "hating your enemy" comes about. Penafsir yang lain Yeremias ini apa dia mengatakan, dia memparafrase gitu ya, memparafrase. And there is also the interpretation of Jeremiah. Dia memparafrase seperti ini, saya kira-kira bunyinya adalah ini, bukan kira-kira sih, ini kutipan dalam bahasa Inggris. You shall love your compatriot, but you need not love your adversary. Jadi kamu memang harus mengasihi orang-orang sebangsamu, harus itu perintah dari Levitikus. Tapi kamu nggak harus mencintai musuhmu, gitu. Kamu nggak harus mencintai musuhmu. Jadi ya sangat dimengerti. So this is understandable. Ya, jadi sekali lagi ya, saudara perhatikan di dalam Qumran rule itu ya, ada certain spirit sektarianisme ya. So therefore, in the Qumran rule, we can see there's a sectarian spirit. Ya, keakraban di antara sons of light ya, di dalam akrab. There's an intimacy between the sons of light within their own community. Tapi yang nggak mau join dengan kita dianggap sons of darkness, orang-orang yang di luar sana. But those who are outsiders, who does not want to join the sons of light, we regard them as sons of darkness. Saudara perhatikan ya, spiritnya kan spirit tribalisme kan ya, ini spirit tribalisme, spirit sektarian gitu, bukan spirit Kristen sebetulnya. And this is not a Christian spirit; it is a tribalism and sectarian spirit. Ya, saudara, dan saya nggak kebal loh saya dengan ini ya, dengan spirit seperti ini gitu. And we are also vulnerable to this spirit. Karena saya selain kita akrab sesama kita di tempat ini, itu sesuatu yang sangat baik ya, kita bersyukur untuk ini dan kita akan terus bertumbuh, harap kita terus bertumbuh. And we have to give thanks that we have intimacy within our community and we have to grow. Tapi perhatikan juga bagaimana saudara berrelasi dengan orang-orang yang bukan bagian daripada komunitas ini. But we have to take note how we relate to those outside of our communities. Nah, sewaktu Yesus mengatakan kasihlah musuhmu di sini ya, ini sekali lagi orang bisa ini apa ya, mungkin deh seperti ini. And when Jesus says loving your enemies, people may tend to regard this as utopia gitulah kok kamu as an utopian imagination. Ya, lihatlah kehidupan Yesus sendiri ya. Now we can see from what Jesus has lived his life. Ya, Yesus bukan omong kosong saya mengatakan kalimat ini. And he did not say this in vain. Yesus sungguh-sungguh mengasihi musuh-musuhnya. He truly loved his own enemies. Ya, musuh-musuhnya itu adalah saudara dan saya. And his enemies are you and I. Dan kita dikasihi oleh Kristus. And we have been loved by Christ. Dikasihi di dalam Kristus. We have been loved in Christ. Di atas kayu salib kita mendengar perkataan itu ya, ya Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. And on the cross Jesus said to the Father, Father forgive those for they do not know what they have done. Yesus mengasihi musuh-musuhnya seperti Bapanya yang di sorga juga mengasihi bukan saja orang yang benar, tapi orang yang tidak benar juga. Jesus loved his enemies just like the Father who does not only love the righteous but also those the unrighteous. Saudara mungkin mengatakan, ya itu Yesus. Bisa nggak sih kasih contoh yang lain yang bukan Yesus gitu ya? Padahal Yesus juga manusia loh sebetulnya ya. And we can say, oh, that's Jesus different from me, but actually Jesus is also a man. Jadi boleh sih sebetulnya mengambil contoh Yesus. Memang Yesus manusia sejati.
So actually, it's legitimate for us to take Jesus as our own example. Tapi kalau saudara mau tanya, ada lagi. Sebetulnya ada, dan bukan hanya satu, tapi banyak saudara. Cerita martir, ya. Cerita martir. And it is actually not just one story. We can see the story of the martyrs. Saudara bisa membaca perkataan-perkataan martir, itu menarik ya saudara. Mereka bagaimana menyaksikan kehidupan yang tidak membenci musuh mereka sampai kepada detik yang terakhir, sampai kepada saat yang terakhir. We can see the life and also what the martyrs have said when they live a life who does not hate their enemies even unto their deaths. Salah satu prinsip yang sangat menggerakkan ya dari Jan Hus. And one of the most moving principles is from Jan Hus. Bukan di dalam cerita terakhirnya waktu dia ini ya dieksekusi, bukan, tapi di dalam kehidupannya. And this is not taken from his time whereby he is going to be executed, but actually it's taken from his life. Dia kan dianiaya, yang menganiaya itu bahkan adalah gereja yang established pada saat itu ya, petinggi gereja yang menganiaya. And at the time he was persecuted, and he was persecuted by the church. Lalu terus waktu dia ditanya bagaimana dia merespons itu. And then when he was asked how does he respond with all these persecutions, ya, dia menjawab dengan sabar ya. Apa sih yang kita bisa harapkan daripada orang-orang yang masih di dalam kegelapan? Ini bukan sinis ya kalimatnya, bukan saudara. and he answered patiently, what can we expect from those who still live in darkness? Kalau orang itu belum di regenerate ya saudara, kita mau mengharapkan apa ya gitu? Mengharapkan mereka mengasihi kita gitu, mengharapkan apa ya? Pengharapan kita nggak realistis kayaknya gitu. In this cynical term, he means that what can we expect for those who are unregenerate? Sedangkan kita tahu orang yang sudah lahir baru saja masih banyak luputnya juga. And we can also know that those who are the regenerate as well, they have their own sins and faults. Lalu kalau ada orang yang belum mengenal Tuhan dan dia berbuat jahat terhadap saudara, saudara memang mengharapkan apa gitu? Dia malaikat begitu. Then those who have not born again, and what do we expect them to be angels towards us? Ya, not to mention kesaksian para martir di saat-saat terakhir mereka. And also, of course, what the martyrs have said in their during their end. Ya, kita bahkan bisa mendapatkannya di dalam Alkitab juga, martir yang pertama, Stefanus ya. And we can also take the example from Stephen. Saudara membaca di dalam pasal yang ke-7. We can see in Acts chapter 7. Sudah membaca ini kalimat yang terakhir. We can see the last sentence, Yaitu ayat 60. which is verse 60. Sambil berlutut, ya Stefanus itu berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. And in verse 60 it says, and falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Ya, ada banyak orang tertarik dengan ini ya, dengan kehidupannya Stephen, tapi mungkin agak gagal fokus. And sometimes maybe we can be very, we can have inspiration from the life of Stephen, but we may tend to focus on the wrong things. Ya, mereka nggak melihat ketekunan dari Stefanus ini sampai terakhir, bagaimana dia betul-betul merefleksikan ya karakter Allah yang bisa mengasihi musuh-musuhnya. And we can see the steadfastness of Stephen who reflects God's character even unto his enemies. Ini kalimat dekat sekali ya dengan kalimat Yesus di atas perkataan Yesus di atas kayu salib. And this sentence uttered by Stephen is very close to what Jesus have uttered on the cross. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Lord, do not hold this sin against them. Tapi kita mesti menambahkan mungkin agak sedikit dialektis ya. Kita nggak boleh salah mengerti juga sih apa artinya ini ya, loving enemies. But sometimes we have to interpret it dialectically as well, that we must not wrongly interpret this about loving your enemies. Sama seperti waktu di minggu-minggu yang lalu, kita juga nggak boleh mengertinya sebagai panggilan untuk dibully ya dengan 6 examples yang ada itu, bukan itu pasti kan. Just like the previous examples, this does not mean that we have to let ourselves be bullied. Yesus mengasihi musuh-musuhnya, ya betul. Jesus loved his enemies, that's true. Tapi kita jangan salah mengerti ini sebagai satu sifat yang nggak boleh
nggak boleh ada polemik sama sekali, nggak boleh ada kontroversi sama sekali gitu ya. Wah, itu bukan yang kita baca dalam Alkitab. But we must not wrongly interpret what Jesus did, loving his enemies, as something that is without controversy, without polemic, without rebuke. Saya mengutip R.T. France, ya, dia mengatakan kalimat seperti ini, ntar saya terjemahkan sendiri dalam bahasa Indonesia. Jadi his concept, Jesus' concept of love is apparently not at the level of simply being nice to people and of allowing error to go unchallenged. Love is not incompatible with controversy and rebuke. Jadi konsep daripada cinta atau kasih yang diajarkan oleh Yesus ini bukan di dalam level ya kamu terus baik-baik aja lah dengan orang lain gitu ya, simply being nice. Mesti ya jangan ada konflik lah gitu ya, dan ya kalau orang lain bersalah ya lu tutup mata lah, toleransi saja. Memang lu juga nggak salah apa gitu misalnya ya, jadi nggak usah di challenge gitu, ntar lu yang susah kehilangan teman malahan gitu. Jadi di dalam hal ini saya cinta itu bukannya tidak kompatibel dengan yang dinamakan apa ini ya, kontroversi dan rebuke atau teguran ya. Ayat yang ke-45 saya baru dalam ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. And we can see from chapter 5 verse 45, it says, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Nah ini juga kita jangan salah tafsir ya, saya bukan di dalam pengertian oh berarti kalau saya mengasihi musuh baru saya diberikan status anak-anak Bapa yang di sorga. Ya bukan demikian. And again, we must not wrongly interpret this by saying that then when we love our enemies, then I become sons of my Father. Tapi justru karena kita adalah statusnya itu sudah adalah anak-anak Bapa yang di sorga, Allah yang di sorga ya adalah Bapa kita itu ya, justru tandanya ya, karena itu ya ini tandanya daripada anak-anak Allah yang sejati itu adalah mengasihi musuhnya dan berdoa bagi mereka. But actually it means that since we are already sons of our Father, then the proper sign of it is when we love our enemies and pray for those who persecute us. Ya, Peter pakai istilah the proper mark ya. Kita bicarakan true marks ini apa. Oke, nah ini very comparable dengan sabda bahagia saya. Kita juga sudah pernah bahas ini. And it's related to the Beatitudes that we have already discussed. Misalnya dalam ayat ke-9 ya, pasal 5 ayat ke-9 kan di situ dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. And it says in verse 9, blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God. Ya di sini kan juga sama sebetulnya karena terus bicara status gitu kan ya. Tapi bukan karena sebelum karena maka dia terus kemudian mendapat status ini, bukan. And so it shows here that because they already have the status of being sons of God, therefore they are peacemakers. Saya nggak ngomong itu sebenarnya. Oke, itu kalimat saya selanjutnya. Ini mirip di sebelah saya kayak ada cenayang. Oke, good. Kita terusin. Nah, ya memang betul seperti yang saudara katakan. Mau gantian kamu yang khotbah saya terjemahin. Begini ya, saya bukan karena mereka itu membawa damai. Maka mereka itu diberikan status anak-anak Allah, bukan karena itu. It is not because they are peacemaking, therefore they are called sons of God. Tetapi justru karena mereka ada status itu anak-anak Allah, mereka itu tandanya adalah anak-anak Allah, yaitu apa? Mereka ini adalah orang yang membawa damai. So therefore, it means that since they are sons of God, therefore the proper mark is they are peacemakers. Kembali saya kepada ayat 45 sama ya, status yaitu anak-anak Bapa yang di sorga. So therefore again the status of being sons of the Father in heaven. Tandanya adalah kesanggupan yang dari Tuhan untuk mengasihi musuh-musuh. And the proper mark by God's grace is to love our enemies. Terakhir saya ini apa? Jadi kita sudah membahas 46 47 itu intinya juga sama ya, adalah perluasan extension daripada 45. And we can see here from the verse 46 and 47 is actually the extension of verse 45. Ya, intinya adalah sebagaimana sifat
Bapa ya, sebagaimana karakter Bapa, demikian juga harusnya karakter daripada anak-anaknya. Kalau kita sungguh-sungguh adalah anak-anaknya. It means that since it is the character of God the Father, then therefore it should be the character of the sons of the Father. Bapa itu menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bukan hanya bagi orang baik tapi juga bagi orang jahat. The Father makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Paralelnya sederhana sekali, demikian juga kita sebagai anak-anaknya. And the parallel means that we as sons of the Father, Kita harusnya juga mengasihi baik mereka yang mengasihi kita maupun mereka yang tidak mengasihi kita atau yang membenci kita. we must love those, including those who love us, but also those who do not love us or who hates us. Kita harusnya memberi salam bukan hanya kepada saudara-saudara kita saja yang Bima- kita anggap neighbor itu tadi ya, tapi kepada yang di luar sana. We must also give peace or shalom to not those in our community, but also those outside of our community. Nah terakhir saya ayat 48, And lastly, verse 48, tadi kita sudah baca ayat ini. we have already discussed this passage. Kalau unit 43 sampai 48 kita bilang ini seluruh unit ini adalah summary daripada sebelumnya gitu. And when we regard this passage as the summary of all the previous passages, Kita bisa mengatakan ayat 48 ini adalah the summary of the summary gitu ya, summary-nya summary. and therefore the verse 48 is actually the summary of all the summaries. Inilah saudara yang disebut dengan better righteousness, greater righteousness itu apa sebetulnya? Yang disebut keagamaan yang lebih daripada orang-orang Farisi. And this is what truly means by the greater righteousness, greater than the scribes and the Pharisees, Yaitu sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. which is to be perfect as our Heavenly Father is perfect. Nah, sekali lagi saya sempurna di sini nggak berbenturan sama sekali sih dengan apa yang diajarkan di dalam spiritualitas reform ya, against perfectionism ya. Karena ini nggak membicarakan tentang moral perfection terutama, bukan itu yang dibicarakan. And this verse is not against the Reformed spirituality, which is against perfectionism, because this is not talking about moral perfection. Nah, so yang perfection di sini jangan lupa konteksnya itu adalah seperti Allah ya, yang bukan hanya mengasihi yang baik tapi juga mengasihi yang jahat. Ini perfection. And this perfection, it actually means to reflect God who not only loves the just but also the unjust. Perfection itu pelawan katanya di dalam konteks ini adalah ya kehidupan yang mengasihi secara selektif itu ya, yang sempit sebetulnya, sangat restriktif. Itu lawan katanya perfection di sini. So the opposite of perfection here is to love selectively or love those who are only in our communities. Dan jangan lupa again bahwa perfection ini semua ini drawing ya, ini adalah digerakkan, driven by apa? Yaitu dari karakter Allah sendiri. And we can also say that this perfection derives and being driven by God's character Himself. Sementara orang-orang Yahudi di dalam zaman Yesus itu waktu membaca Leviticus tadi mereka mempersempit artinya ya, ditafsir untuk conform dengan society mereka. But on the other side, the Jewish society, when they hear the scriptures, when they read the scriptures, they interpret it narrowly. Tapi Yesus mengajak murid-muridnya, mengajak pendengarnya ya, untuk melihat kepada karakter Allah sendiri. But Jesus invites His disciples and those who hear to look at God's own character. Nah, so ini bahasa Yunani pakai istilah teleos ya. Teleos itu perfect ya. Kalau kita cari apa ini namanya paralelnya di dalam bahasa Hebrew itu pakai istilah tamim ya, tamim. And the Greek word is teleos, and when we see the similarity in Hebrew, it means tamim. Tamim itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu bisa complete ya, complete, unblemished, blameless, perfect ya. Jadi ini apa range of meaningsnya itu kira-kira seperti itu. So tamim in the English can be interpreted as complete, unblemished, or blameless. Ya, waktu Septuagint mendapati istilah tamim di dalam bahasa Hebrew ya, mereka biasa menerjemahkan dengan teleios di dalam Greek. So therefore in the Septuagint, when they see the word tamim, they interpret it as perfect. Nah, di dalam perjanjian baru sendiri saya ini muncul seperti di 1 Korintus 2, 1 Korintus 14. And in the New Testament itself, it appears in 1 Corinthians 2 verse 6 or 1 Corinthians 14 verse 20.
Dan Filipi 3 ayat 15. and also Philippians 3 verse 15. Nah, ini artinya adalah kematangan atau kedewasaan rohani. And it means spiritual maturity. Nah, tapi yang paling ini ya bagi saya paling menarik ini dari arti Frans, yaitu ini juga muncul sebetulnya di dalam Matius ya, pasal yang ke-19. Ini karena sama-sama Matius, maka kita baca ayat ini ya. And R.T. France also says that it actually appears in Matthew chapter 19 Ya, ayat yang ke-21. in verse 21. Ini saudara tahu cerita itu ya. Ini orang muda yang kaya, jadi ini ada paralelnya di Markus dan Lukas kan. Ini cerita terkenal sekali ini. And this is actually about the rich man selling his possessions, so you can see the parallel in Mark and Luke. Ya, orang muda yang kaya yang merasa dirinya itu sudah menaati Taurat ya. The young rich man who he himself regard himself as someone who has done or complete the Torah. Lalu ayat 20 ya, orang muda itu berkata kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi ya masih kurang. And then in verse 20 we see the young man said to Jesus, all this I have kept, what do I still lack? Yesus menjawab dia, Yesus berkata kepadanya, And Jesus said to him, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak teleios ya, sempurna, If you- pergilah jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jesus said to him, if you would be perfect, if you would be teleos, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Jadi apa saudara sempurna di sini? Teleios itu apa di sini? So what does it mean by teleos? What does it mean by perfect here? Jadi ini going deeper ya saudara, bukan di dalam observance, penghayatan, ketaatan Torah yang superficial dan permukaan yang kita pikir kita sudah taat itu ya. So basically meditating on the Torah is not just about superficial observance. Ya, tetapi kita sungguh-sungguh melihat maksudnya ya, apa perintah ini, kita melihat diri Allah sendiri, sifatnya, atributnya dan karakternya. But we are actually looking unto and knowing God and His own character. So, mungkin perenungan terakhir ya, ini banyak orang juga berpikir seperti itu waktu mereka melihat firman Tuhan, mereka bisa superficially thinking, saya juga sudah melakukan ya gitu. Ini saya sudah tahu sejak sekolah minggu. Sometimes when people when they read this, sometimes they can regard themselves, oh, I have done that, I have done this, I know this from Sunday school, I'm not culpable of this sin. Ya, belum sempurna ya, saya belum sempurna. But that is actually shows that He is not perfect. Tuhan itu mengejar sampai kepada kedalaman hati kita God desires the deepest recesses of our hearts untuk melihat apakah kita betul-betul mencintai Tauratnya, to see whether we truly love His Torah. atau kita ini sebenarnya hanya berusaha untuk menaatinya di dalam level moralis ya, di dalam level ya saya nggak mau disebut orang jahat lah ya, saya juga bukan orang yang jahat, saya orang yang bermoral. Or maybe we just want to keep the law just only to in a moralistic sense. Then you just do not want to be looked as a evil man. Nah, so kalau mau dibilang seperti itu pemuda atau orang muda yang kaya ini ya ini orang bermoral ini. And we can say that the young rich man is a very moral person. Ya, dia kayaknya bukan tipe orang yang terus utang nggak bayar lah atau apa setiap hari tidur dengan perempuan lain, kayaknya bukan deh. Nggak ada kesan seperti itu gitu. And we do not get the impression that this young rich man is those who sleep at with adulterers at night or something like that. Nah, banyak orang merasa seperti kayak sudah lumayan sempurna gitu ya dengan kehidupan yang moral nggak jahat seperti itu. And we can say that this young rich man is actually already quite perfect and is not an evil man. Tapi waktu Yesus mengejar dia, Yesus menerangi dia, itu jadi terlihat kan cintanya ya, berhalanya terhadap uang. But when Jesus pursued him, it shows light to what is his actually deepest desires, what is actually his idol. Nah, so kita ini adalah orang yang berbahagia, kita adalah orang yang diberkati Tuhan waktu saudara merenungkan firman Tuhan, ya waktu saudara mendengar khotbah, waktu saudara mengikuti Bible study. We are blessed people when every time we hear scriptures, when we hear preaching, and when we take part in Bible studies. Saudara diterangi untuk masuk kepada pengenalan diri, yaitu bahwa saya ini belum sempurna. That we all enlightened by God, that we see ourselves as not as perfect man. Tuhan itu mau menyempurnakan kita. God wants to perfect us. Di dalam pengertian ini kita juga bisa mengutip kembali ya, apa yang dikatakan Yesus waktu dia dibaptis oleh Yohanes.
And in this regard, we can see quote from Jesus during his baptism by John. Ya sayang di dalam bahasa Indonesia nggak betul-betul tercermin ya kalimat ini. I'm referring di dalam ayat yang ke-15 maksudnya ya. Tapi kalau sudah baca di dalam bahasa Inggris 3 ayat 15 itu sangat jelas ya. We can see from Matthew chapter 3 verse 15. Ya coba saudara Nathan bacakan dulu di dalam hal ini bahasa Inggrisnya. It is said, "But Jesus answered him, Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." To fulfill all righteousness, bahasa Indonesia menerjemahkan menggenapkan seluruh, bukan kebenaran ya, bukan righteousness, tapi kehendak Allah. So terjemahan bahasa Inggris itu lebih baik sebetulnya. To fulfill all righteousness, menggenapkan kebenaran. Artinya apa saudara? Kita tahu di dalam pemahaman evangelical ini klasik ya. Tentu saja pengertiannya adalah kita diselamatkan bukan dalam kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran Kristus yang sempurna itu ya diperhitungkan bagi kita. And what does this mean by fulfilling all righteousness? In the evangelical tradition interpretation, we can say that yes, God does not save us by our own righteousness. Tapi ini likely bukan profil utama daripada Injil Matius gitu. Ini lebih mirip teologinya Paulus sebetulnya. Well, we can say that in evangelical interpretation is not actually in accordance with the Matthean meaning. Actually, Matthew is certainly not against that kind of imputation of righteousness doctrine, but rather he has different emphasis on his own theological profile gitu. So jadi kalau kita melihat di dalam Matius konsepnya apa ya? Jadi fulfill all righteousness ini apa artinya gitu? So therefore, fulfill all righteousness in the Matthean context, what does it mean? Seperti yang saudara baca di dalam perikop yang kita renungkan pada hari ini. Just like the passage that we meditate upon today. Yesus menggenapkan kebenaran, menggenapkan righteousness, menyatakan reveal ya, menyatakan apa artinya better righteousness ya, greater righteousness. Ya bukan superficial itu ya, seperti dimengerti dalam Jewish society. Ini superficial. Jesus fulfilled all righteousness by showing that he is not reading the Torah as superficially. Mari kita juga bertumbuh saya di dalam pemahaman kita akan firman Tuhan ya. Jangan puas hanya dengan pengertian yang rather superficial, terus kemudian seperti pemuda yang kaya kita merasa kita juga sudah menaatinya ya. Let us also grow in our knowledge of Scripture and knowledge of God. We must not be like the young rich man who thinks that we have done all inside of Torah. Tapi mari kita menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di sorga juga adalah sempurna. Let us be like the Father who is perfect. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bolehkah minta saudara Nathan untuk menutup dalam doa? Let us pray. Father in heaven, we thank you for the reflection and meditation that you have given unto us through your scriptures, through the sayings of your Son. And we forgive us our sins, our trespasses, for sometimes we think that we are already perfect, we already have followed you, we have been a good Christian. But when we meditate upon the deepest recesses of our hearts, we have our idols, and we do not love our enemies, and we do not treat those outside of our communities as our neighbors. Father, forgive us, and may you grow in us your love that is like your Son, like you, who is perfect, so that we may love those who are outside of our communities, those who we usually term as not our neighbors. And we plead that you may enlighten us and enrich us with your love in our daily life. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.